Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan apa itu paragraf. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Utin Aisyah Ayusi. Di sini saya akan menjelaskan paragraf. Paragraf adalah unit terkecil sebuah karangan yang terdiri dari kalimat pokok atau gagasan utama dan kalimat penjelas atau gagasan penjelas. Paragraf yang baik minimal terdiri dari 2 kalimat atau 2 gagasan. Selanjutnya, itu jenis paragraf. Paragraf terdiri dari paragraf deskripsi atau menggambarkan sesuatu. Selanjutnya, eksposisi atau menjelaskan sesuatu. Selanjutnya, argumentasi atau meyakinkan sesuatu. Dan narasi atau menceritakan sesuatu. Paragraf deskripsi. Paragraf jenis ini berisi kalimat-kalimat yang mendeskripsikan, menggambarkan sesuatu. Misalnya deskripsi kota Bandung pada pagi hari. Bandung masih diselimuti kabut. Orang-orang baru 1-2 yang lalu lalang. Kendaraan hanya kadang-kadang terdengar menderu. Yang tampak dominan adalah para petugas kebersihan kota. Mereka sibuk membersihkan sampah. Mereka bekerja dengan riang. Kadang-kadang mereka bersenandung di sela-sela pekerjaannya. Perlahan, tapi pasti keramaian kendaraan di jalan bertambah sedikit demi sedikit. Bandung sedang menggeliat dari tidurnya. Selanjutnya, paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah paragraf yang berusaha menjelaskan sesuatu atau memberikan sesuatu. Penjelasan atau pemerian seringkali bertolak dari suatu definisi. Kota Bandung adalah salah satu ibu kota provinsi dari sekian banyak provinsi di Indonesia, yaitu Provinsi Jawa Barat. Sebagai ibu kota, Provinsi Kota Bandung juga amat dikenal sebagai kota Asia Afrika, yaitu kota tempat berlangsungnya konferensi Asia Afrika. Selain itu, kota Bandung pun memiliki banyak julukan, diantaranya sebagai Paris Panjapa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya, Dini Asari, akan menjelaskan tentang paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi adalah paragraf yang berusaha meyakinkan bahwa hal yang dikemukakan adalah benar. Cara meyakinkan kebenaran itu biasanya dengan cara mengajukan sejumlah fakta. Perhatikan contoh berikut. Hampir semua orang yang pernah tinggal di kota Bandung menyatakan merasa betah tinggal di kota tersebut. Bahkan umumnya mereka berusaha tetap tinggal di kota ini. Bisa dimengerti mengapa mereka merasa betah. Kota ini memiliki hawa yang sejuk. Tingkat kriminalitasnya juga relatif kecil bila dibandingkan dengan kota setaranya Surabaya dan Medan misalnya. Terdapat banyak lembaga pendidikan tinggi negeri di dalamnya. Juga kotanya tidak terlalu besar seperti Jakarta, sehingga dari sudut kota ke sudut kota lainnya tidak terlalu jauh. Itulah beberapa hal yang menyebabkan para pendatang rela tinggal berdesakan di kota ini. Selanjutnya, paragraf narasi. Paragraf narasi adalah paragraf yang berusaha menceritakan peristiwa demi peristiwa yang dialami seorang tokoh. Perhatikan contoh berikut. Hari itu ia telusuri sudut demi sudut kota Bandung yang amat dicintainya, seolah-olah tidak mau ada satupun sudut yang terlewat. Setiap sudut yang disinggahinya menyisakan kenangan amat mendalam baginya. Mula-mula ia telusuri sudut Setiabudi. Di wilayah ini ia menyimpan amat banyak kenangan. Penelusuran dilanjutkan ke wilayah balai kota dan sekitarnya. Di sini pun ia amat hanyut dengan kenangan bersama sahabat juga kekasihnya. Lalu ia lanjutkan menyusuri wilayah alun-alun yang sekarang berubah total dari masa 20 tahun yang lalu. Lagi-lagi ia terhanyut dalam kenangan masa lalunya. Setiap tempat, setiap sudut kota itu, yang ada hanyalah kenangan indah baginya, seluruhnya. Selanjutnya, jenis-jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Yang pertama, paragraf deduktif, yaitu paragraf yang kalimat utamanya terletak pada awal paragraf. Yang kedua, paragraf induktif, yaitu paragraf yang kalimat utamanya terletak pada akhir paragraf. Yang ketiga, paragraf deduktif-induktif, yaitu paragraf yang kalimat utamanya terletak pada awal dan akhir kalimat. Yang keempat, paragraf tersebar, yaitu paragraf yang kalimat utamanya atau gagasan utamanya tersebar pada seluruh paragraf. Contoh paragraf deduktif.
Kota Bandung adalah kota yang paling kami cintai. Kota ini lebih sejuk dari kota lain yang sama besarnya di Indonesia. Kota ini juga lebih aman dibandingkan kota lainnya. Kota ini lebih kaya ragam budayanya dibandingkan kota lainnya yang sejenis. Contoh paragraf induktif. Secara ekonomi, kota ini sangat kondusif untuk berbisnis. Secara budaya, kota ini amat kaya akan ragam budaya etnis. Penduduknya relatif terbuka terhadap unsur etnis yang berbeda-beda dan yang memperkayanya. Secara geografis, kota ini terletak di daerah yang relatif tinggi, namun tidak terlalu tinggi yang membuat badan kami membeku seperti es. Artinya, kota ini relatif sejuk. Itulah antara lain 3 hal yang membuat kami merasa amat kerasan tinggal di kota Bandung ini. Contoh paragraf deduktif dan induktif. Faktor ekonomi, faktor budaya, dan faktor geografislah yang membuat kami amat kerasan tinggal di kota Paris Van Java ini. Secara ekonomis, kami merasa amat mudah mencari sesuap nasi di kota ini. Asal kreatif, hampir semua hal bisa dijadikan mata pencaharian. Secara budaya, kami juga mudah diterima lingkungan masyarakat Sunda, sekalipun kami berasal dari tanah Karo yang terbuka benar kebudayaannya dengan mereka. Mereka amat terbuka menerima pendatang dari manapun. Secara geografis, kami tidak terlalu kaget dengan hawa kota Bandung yang sejuk, malah kami merasa amat nyaman dibuatnya. Itulah 3 faktor yang membuat kami lagi-lagi amat kerasan tinggal di kota Bandung. Faktor ekonomi, faktor budaya, dan faktor geografis. Contoh paragraf tersebar. Tiba-tiba langit kota Bandung berubah menjadi gelap gulita. Petir menyambar-nyambar. Angin menderu amat kencang. Listrik mati mendadak. Hujan datang mengguyur amat tiba-tiba. Orang berlarian mencari perlindungan. Klakson berbagai kendaraan berbunyi serempak. Mobil motor saling bertubrukan. Para supir saling memaki di antara mereka. Pak polisi kebingungan menertibkan keadaan. Syarat pembentukan paragraf. 1. Kohesi atau kesatuan, yang artinya menyatakan satu hal, yang meliputi A. Kalimat utama, B. Kalimat penjelas. 2. Koherensi atau kepaduan atau kekompakan, yang artinya kompak tertuju kepada satu hal, yang meliputi A. Repetisi, artinya kepaduan paragraf dan kata kunci. B. Kata ganti, yang artinya menghindari monotoni atau bervariasi. C. Kata transisi, yang artinya menyambung antar kalimat. 3. Menentukan metode pengembangan paragraf tertentu. Contoh penggunaan repetisi. Di dalam hidupnya, manusia membutuhkan kasih sayang. Kasih sayang itu dibutuhkan untuk menjaga harmoni hidup. Tanpa kasih sayang di antara sesama manusia, hidup manusia akan seperti binatang belaka. Contoh penggunaan kata ganti. Lukman dan Rumi adalah 2 kakak beradik. Mereka tinggal di sebuah komplek perumahan di Bandung Timur. Keduanya hidup rukun. Mereka pergi sekolah selalu bersama-sama. Orang tua mereka sangat bahagia melihat keduanya. Kata transisi. Kata transisi adalah kata penghubung antar kalimat. Kata transisi terbagi atas kata tambahan. Contohnya, lebih lagi, tambah pula, di samping itu. Kata pertentangan, akan tetapi, bagaimanapun sebaiknya. Perbandingan, sebagaimana, dalam hal yang demikian. Akibat atau hasil. Sebab itu, oleh sebab itu, jadi. Tujuan, untuk itu, untuk maksud itu, supaya. Singkatan.
Contoh intensifikasi, singkatnya dengan kata lain sesungguhnya. Waktu, sementara itu, kemarin, segera. Tempat, di sana, berkaitan dengan, berdampingan dengan. Contoh penggunaan kata transisi. Dalam hidup manusia selalu ada kebahagiaan dan kesedihan. Kedua hal itu datang silih berganti, seperti siang dan malam. Kebahagiaan selalu harap datangnya. Seperti halnya kebahagiaan, kesedihan datang juga walaupun tidak kita harapkan. Ringkasnya, keduanya datang silih berganti. Ya, saya Anip Nur Wahid akan menjelaskan metode pengembangan paragraf. 1. Metode klimaks antiklimaks. 2. Metode pandangan. 3. Metode perbandingan dan pertentangan. 4. Metode analogi. 5. Metode contoh. 6. Metode proses. 7. Metode sebab akibat. 8 metode umum khusus, 9 metode klasifikasi, 10 metode definisi luas. 1. Metode klimaks antiklimaks. Metode klimaks pengembangan gagasan mulai dari yang rendah ke yang paling tinggi. Contohnya, si Uho tukang beca memerlukan cinta, Pak Bakar yang pedagang juga memerlukan cinta, Pak Lurah juga memerlukan cinta, Pak Amir guru sekolah juga memerlukan cinta, Pak Bupati pun memerlukan cinta, demikian juga Bapak Gubernur, dia memerlukan cinta, bahkan Bapak Presiden pun memerlukan cinta, semua memerlukan cinta, tidak ada kecuali. Yang kedua, metode pandangan. Metode pandangan, pengembangan gagasan dengan cara memandang sesuatu. Contohnya adalah, dari lotengnya, ia memandang ke kejauhan, dan jauh di bawah terhampar kota Bandung yang luas. Di tengah-tengah kota itu tampak alun-alun kota Bandung, lengkap dengan masjid agungnya. Di sebelah utara tampak gedung Menara BRI. Di sekitar tampak berbagai pusat perbelanjaan, mulai dari pasar tradisional hingga ke pusat perbelanjaan modern seperti pasar swalayan sejenisnya. Tampak benar bedanya dengan keadaan 25 tahun lalu ketika ia masih kecil. Ketika itu ia masih bisa berkeliling alun-alun dan sekitarnya hanya dengan menggunakan delman. Keadaan alun-alun waktu itu masih amat lenggang dan leluasa, tidak seperti sekarang yang hiruk-pikuk, padat oleh bangunan bertingkat dan kendaraan bermotor, bukan kendaraan sejenis delman. 3. Metode perbandingan dan pertentangan. Metode perbandingan dan pertentangan, pengembangan gagasan dengan menunjukkan persamaan dan perbedaan objek. Contohnya, pendidikan yang berlangsung di rumah dengan pendidikan yang berlangsung di sekolah amat berbeda. Di sekolah kurikulumnya jelas, sedangkan di rumah bisa dikatakan tidak memiliki kurikulum. Bila di rumah tidak ada bahan pembelajaran yang eksplisit, maka di sekolah bahan pembelajaran itu harus eksplisit dan disusun secara berencana. Bila di sekolah ada ujian atau tes, di rumah tidak ada hal semacam itu. Evaluasi bisa dilakukan dengan cara orang tua menegur anak-anak ketika mereka melakukan kesalahan. Metode analogi. Metode analogi adalah pengembangan gagasan dengan membandingkan segi kesamaan dua hal yang berbeda. Metode contoh. Metode contoh adalah pengembangan gagasan dengan contoh. Metode proses. Metode proses adalah pengembangan gagasan dengan mengemukakan tindakan atau perbuatan atau peristiwa. Metode sebab akibat. Metode sebab akibat adalah pengembangan gagasan berupa rincian-rincian akibat suatu sebab. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai paragraf. Yang selanjutnya yaitu metode akibat sebab. Pengertian paragraf sebab akibat yaitu merupakan suatu dari beberapa jenis paragraf yang pola pengembangannya paragrafnya bersifat induktif, di mana kalimat utama diletakkan di akhir paragraf dan bisa disebut dengan kesimpulan. Definisi lain dari paragraf sebab akibat atau paragraf kausatif yaitu paragraf yang diawali dengan fakta-fakta khusus sebagai sebab, kemudian menjadi fakta umum di bagian akhir kalimat yang dinamakan dengan akibat. Yang selanjutnya yaitu paragraf metode umum dan khusus. Secara umum, paragraf khusus
sering juga disebut dengan deduktif, sedangkan paragraf secara umum, paragraf umum khusus sering juga disebut dengan deduktif, dan paragraf khusus umum sering juga disebut dengan induktif. Yang selanjutnya yaitu paragraf klarifikasi. Pengertian paragraf klarifikasi yaitu, atau sering disebut juga yaitu ekspositari, merupakan paragraf yang isinya menjelaskan atau memaparkan informasi yang jelas pada pembaca. Metode penyampaian informasi ini dapat dilakukan dengan cara menggolongkan, mengelompokkan, atau membagi suatu hal yang menjadi inti informasi. Yang selanjutnya yaitu paragraf definisi luas. Pengertian dari paragraf definisi luas yaitu pengembangan gagasan dengan cara memberi keterangan atau arti suatu istilah secara luas atau secara keseluruhan. Contohnya yaitu karya sastra adalah ekspresi artistik manusia dengan menggunakan bahasa. Tidak semua karya artistik menggunakan bahasa. Juga tidak semua ekspresi yang menggunakan bahasa adalah sastra. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan sastra atau karya sastra harus dikaitkan dengan ekspresi artistik di satu pihak dan pengguna media bahasa di pihak lainnya. Dengan demikian, kita akan memperoleh pemahaman yang benar